Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Kamarudin Adventure, channelnya Tukang Ngejala. Tapi kali ini gua nggak ngejala, gua lagi ada di Cirebon. Gua mau lihat bagaimana proses pembuatan garam dari laut sampai siap pakai seperti ini. Oke, jadi nanti kita akan ke tambak garam, kita akan lihat bagaimana prosesnya dari awal sampai akhir. Penasaran? Ayo ikut. Oke, sekarang gue udah ada di tambak garamnya. Yang kayak tadi gue bilang, gue bakal nunjukin ke lo semua cara pembuatan garam dari tambaknya langsung. Nah, jadi garamnya tuh dari air laut kayak gini. Ini dari air laut nih. Nanti akan dirubah menjadi garam. Nah, kayak gini nih garam nih. Kayak garam yang seperti yang lo lihat. Panas. Ih, panas, nyengir. Oke. Jadi air laut dialirkan. Nah, laut tuh di sebelah sono no. Sebelah sono laut, kemudian dialirkan menggunakan sungai-sungai kecil ke sini. Nah, nanti dari sungai kecil dialirkan lagi ke penampungan plastik kayak gini. Di penampungan ini, kandungan garam yang terdapat di air laut akan mengendap di dasar penampungan. Contohnya kayak gini nih. Dan kemudian air lautnya akan menguap dengan bantuan sinar matahari. Ih, cakep ya. Mantep. Proses pengeringan garam berlangsung sekitar 10-20 hari tergantung dari teriknya matahari. Garam-garam yang kering nanti akan membentuk kerak yang akan ditarik-tarik oleh para petani. Aku kok ditarik bahasanya apa ya? Dikeruk. Nah, dikeruk menjadi gundukan-gundukan seperti ini. Nah, ini dia garam yang sudah dikumpulkan. Garam-garam ini dikumpulkan, nanti dimasukin di gudang. Nah, cuma garam-garam yang di sini tuh belum bisa langsung digunakan karena masih banyak kandungan airnya, masih lembab. Jadi, setelah garam dikumpulkan nih di sini nih, nanti dijemur lagi, dikeringkan lagi sampai kandungan airnya benar-benar sedikit. Tuh baru bisa dipakai. Nah, garam-garam yang sudah dikumpulkan di sini, ini kan masih garam mentah ya. Nah, nanti setelah dari sini baru garam ini akan ditambahkan berbagai macam zat seperti contohnya yodium yang biasa kita makan. Tuh. Para petani yang bekerja di sini sudah gue tanya sama yang punya nih, bayarannya per hari 50.000 untuk uang makan sama uang rokok. Tapi di samping 50.000 itu mereka juga mendapatkan komisi dengan sistem bagi hasil yaitu 50-50. Jadi kalau misalnya panen garamnya 1 ton ya mereka dapat 500 kilo. Lumayan kan? Iya, lumayan lah. Nah, seperti yang tadi gue bilang, garam-garam yang tadi dari tambak yang masih setengah kering akan dibawa ke sini untuk dijemur lebih lanjut sampai kandungan airnya benar-benar kering. Nih, ini contohnya kayak gini nih. Nah, ini nih udah cukup kering nih, udah siap untuk digunakan. Setelah kering seperti ini, barulah garam-garam dapat dipergunakan untuk berbagai macam hal. Selain untuk makanan, garam juga bisa digunakan untuk kebutuhan industri, kebutuhan pertanian, dan bahkan untuk kebutuhan kesehatan dan kecantikan seperti yang ada di toko ini. Kalau misalnya garam yang ada di rumah kita yang biasa kita makan kan itu biasanya dicampur sama yodium.
Nah, kalau untuk kesehatan dan kecantikan, dicampurnya dengan berbagai macam essence dan aroma-aroma terapi kayak gini nih, peppermint contohnya. Nah, terus ini apa nih? Cedarwood. Dengan cedarwood. Nah, dengan tanggerang, tangirin. Apa tangirin? Itu jeruk. Nah, terus nih ini dicampur dengan grapeseed oil, dengan minyak biji anggur. Mantep. Apalagi nih? Jojoba oil. Baru dengar gua jojoba oil. Jomblo-jomblo bahagia oil, asik. Garam yang sudah dicampur dengan berbagai macam essence nanti jadinya kayak gini. Nah, setelah udah jadi kayak gini, baru deh bisa digunakan untuk spa, untuk pijat, untuk lulur. Nah, dijadiin berbagai macam produk seperti ini. Nah, kalau ini nih untuk scrub untuk lulur. Gue juga baru tahu loh, ternyata selama ini yang gue anggap remeh garam kan selama ini gue anggap remeh banget buat makanan doang, ternyata bisa diolah menjadi produk yang bernilai ekonomi sangat tinggi. Produk-produk ini sudah diekspor loh ke luar negeri, ke Arab, ke Prancis, dan ini laku banget di luar negeri. Guanya aja yang baru tahu ya, maklum lah Nora, namanya juga anak Kali Ciliwung, mainnya di kali doang, gaptek. Hai deh. Tadi yang 22 tadi nanti kita masukkan ke namanya meja garam. Meja garam. Oke, cukup sekian perjalanan singkat saya ke Cirebon, ke tambak garam. Dan ternyata saya baru tahu ya, garam itu banyak manfaatnya. Dan juga apabila diolah dengan baik, diolah dengan benar, dapat menjadi barang yang bernilai ekonomis cukup tinggi. Semoga dengan video ini teman-teman bisa terinspirasi, dan semoga juga teman-teman senang menonton video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ketemu lagi di video saya yang berikutnya. Dadah!